Pernah kepikiran nggak gimana sih sebenarnya aturan main buat jadi abdi negara di Indonesia? Kelihatannya ribet ya, tapi sebetulnya semua itu ada di satu dokumen kunci. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas buku aturan resminya satu persatu biar semuanya jadi jelas. Nah ini dia, biang keroknya. Dalam artian baik ya. Fondasi dari semua ini tuh cuma satu dokumen penting. Peraturan Pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2017. Anggap aja ini tuh cetak birunya, blueprintnya buat seluruh sistem manajemen ASN. Jadi semua aturan, semua syarat, semua proses yang bakal kita obrolin, akarnya ya dari sini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama kita bahas cetak birunya, fondasi layanannya. Terus kita kupas apa itu sistem merit. Lanjut kenalan sama peran-peran kunci, PNS dan PPPK. Nggak lupa kita intip gimana sih kebutuhan pegawai itu ditentuin. Dan terakhir, yang paling seru, kita ikuti perjalanan rekrutmennya. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Sebelum kita ngomongin tes, syarat umur, dan lain-lain, kita harus paham dulu filosofi di baliknya. Karena seluruh bangunan peraturan ini tuh berdiri di atas satu pilar utama. Namanya sistem merit. Nah, ini definisi resminya. Langsung dari pasal 1. Kedengarannya formal banget ya. Tapi intinya gini, sistem merit itu soal keadilan. Ini janji kalau seleksi dan manajemen ASN itu dasarnya ya kemampuan kamu, kualifikasi, kompetensi, sama kinerja. Bukan soal siapa kenal siapa atau kamu asalnya dari mana. Tujuannya jelas buat membangun birokrasi yang profesional. Terus kata kuncinya kan tanpa diskriminasi. Apa sih artinya? Nah ini yang keren. Peraturan ini ngejelasin secara gamblang loh. Nggak boleh ada beda-bedain orang karena latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, sampai kondisi disabilitas. Jadi poin utamanya adalah, di atas kertas, in teori, semua orang punya kesempatan yang sama rata. Oke, fondasinya udah dapet. Sekarang ayo kita kenalan sama istilah-istilah yang sering banget seliweran. ASN, PNS, PPPK. Apa sih bedanya? Nah, kita lurusin sekarang. Kita mulai dari yang paling gede dulu ya. ASN atau Aparatur Sipil Negara. Anggap aja ini tuh istilah payungnya, nama keluarganya lah. Jadi kalau ada yang nyebut ASN, itu maksudnya semua pegawai pemerintah. Nggak peduli statusnya permanen atau kontrak, semuanya masuk di bawah payung ASN. Nah, di bawah keluarga besar ASN tadi, ada dua anggota utama. Pertama, yang paling kita kenal, PNS. Ini pegawai tetap, punya jenjang karir yang jelas. Kedua, ada PPPK. Ini pegawai yang diangkat pakai kontrak buat jangka waktu tertentu, sesuai kebutuhan. Gampang kan bedainnya? PNS itu permanen, PPPK itu kontrak. Simple. Nah, ini pertanyaan menarik. Gimana caranya pemerintah tahu harus buka berapa lowongan guru, dokter, atau analis setiap tahun? Apa asal tebak aja? Tentu enggak. Prosesnya tuh ada dan nggak acak. Yuk kita bedah gimana perencanaan ini jalan. Kuncinya, menurut pasal 5, ada di satu kata, analisis. Jadi, tiap kementerian atau lembaga itu wajib ngitung. Mereka lihat, oke, kerjaan kita apa aja? Beban kerjanya seberat apa? Dari situ baru ketahuan, oh kita kurang 5 analis nih. Atau, wah tahun depan butuh 10 insinyur baru. Jadi semuanya itu berbasis data kebutuhan real di lapangan, bukan kira-kira. Dan jangan salah, ini bukan proses yang simsalabim langsung jadi. Semuanya berjalan dalam sebuah siklus. Bayangin, pertama instansi-instansi ngusulin kebutuhan mereka. Usulan ini dikumpulin, terus dijadiin rencana nasional buat 5 tahun ke depan. Rencana gede ini terus dipecah-pecah lagi jadi target tahunan. Baru deh setelah itu semua kebutuhannya disahkan sama menteri. Jadi ini proses yang panjang dan sangat terstruktur. Oke. Ini dia bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu. Setelah pemerintah tahu butuh orang, terus gimana proses ngisinya? Nah, sekarang kita bakal telusuri jejak seorang pelamar dari nol sampai akhir. Yuk, mulai. Perjalanannya itu menurut pasal 9 udah kayak resep kue, sistematis banget. Mulai dari perencanaan yang udah final, terus lowongannya diumumin ke publik, lanjut ke fase pelamaran, di mana semua orang bisa daftar. Setelah itu, dimulailah medan perangnya, seleksi bertahap, dan puncaknya pengangkatan buat kandidat yang berhasil lolos. Tiap fase ini ada aturannya, nggak bisa lompat-lompat. Nah, sebelum jauh-jauh, ada satu syarat paling dasar yang wajib dicatat. Sesuai pasal 23, ini soal umur. Pas ngelamar, umur kamu minimal harus 18 tahun dan maksimal 35 tahun. That's the magic number. Walaupun ada sih beberapa pengecualian buat jabatan tertentu, tapi ini aturan umumnya.
Oke, umur udah masuk, syarat dasar lain udah oke. Sekarang, kamu masuk ke arena seleksinya. Dan menurut pasal 26, ada 3 gerbang utama yang harus kamu tembus kalau mau lulus. Jadi ini bukan cuma satu tes terus selesai ya, ini sebuah rangkaian. Dan ini dia 3 rintangannya. Gerbang pertama, seleksi administrasi. Gampangnya, ini cuma cek lengkapan dokumen. Beres, lanjut ke gerbang kedua, seleksi kompetensi dasar, atau yang beken disebut SKD. Nah, kalau nilai SKD kamu lolos passing grade, baru deh kamu masuk ke babak final, seleksi kompetensi bidang atau SKB. Yang ini lebih spesifik, ngetes kemampuan kamu sesuai formasi yang dipilih. Coba kita zoom in sedikit ke rintangan kedua, si SKD ini. Kenapa? Soalnya ini bisa dibilang jantungnya proses seleksi. Tes ini bukan cuma soal pinter-pinteran ngitung loh. Menurut pasal 26, SKD itu ngukur 3 hal sekaligus. Ada TKP buat lihat karakter pribadi kamu, terus TU ini buat ngukur nalar dan kecerdasan umum, dan terakhir TWK buat nguji seberapa paham kamu soal wawasan kebangsaan. Jadi, begitulah aturan mainnya. Dari filosofi besar sistem merit sampai detail tes seleksi yang paling kecil. Kita bisa lihat kan, seluruh kerangka ini tuh dirancang dengan tujuan yang mulia banget. Menciptakan birokrasi yang kompeten, adil, dan profesional. Tapi pertanyaannya, dan ini saya lempar ke kalian untuk dipikirkan, di lapangan, dalam prakteknya, apakah tujuan ideal ini benar-benar tercapai?